Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimanapun berada. Pada hari Sabtu ini, kita akan mendengar firman Tuhan, sembari kita mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas kita. Kita berdoa. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 30 demikian. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dalam bahasa Batak, di bahini buti hatani Jehovah bebatani Israel, nunga pola hudok hian, pinopar mudohok pinopar ne amam, marhan dari disuduk kuro disaling milingna, ala yang gunmain, dengan Jehovah, dau mai sianau, ayaka napasanga pau, marsanga bahinokku, alaya kenapa leau, marliado bahinokku. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara-saudara, nats ini ditujukan kepada Imam Eli yang dulunya telah Tuhan janjikan bahwa keluarganya dan kaumnya akan hidup selama-lamanya. Tetapi sekarang akan tersingkir dari pelayanan imam untuk selamanya karena ketidaksetiaan anak-anaknya. Kedursilaan mereka telah menjadikan mereka tidak layak untuk selama-lamanya untuk menjadi pemimpin rohani dan teladan yang saleh bagi Israel. Ayat ini mulanya mengacu kepada Samuel yang melayani sebagai imam, hakim, dan nabi. Sejak masih sangat muda, ia dilatih oleh imam besar Eli untuk tugas-tugas sucinya dan akhirnya menggantikan Eli selaku imam besar. Samuel tetap setia kepada Allah sepanjang hidupnya. Dalam hal ini dia menunjuk ke depan kepada imam yang sempurna, yaitu Yesus Kristus Sang Mesias yang diurapi. Bila kita perhatikan, seorang imam terutama dipanggil untuk setia, yaitu dengan teguh menganut apa yang ada dalam hati dan firman Allah. Ini menyangkut kesetiaan, pengabdian, ketaatan yang kokoh, dan ketidaksediaan untuk menyimpang dari Allah dan dari jalan-jalannya. Yang kedua, dalam perjanjian baru, kita mengetahui bahwa hanya mereka yang dengan jelas menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, itulah yang berhak menjadi pemimpin rohani untuk umat Allah. Saudara-saudara, latar belakang nats ini kita tahu juga bahwa anak-anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, yang dikatakan hidup dalam ketidaksetiaan dan kedursilaan. Sebenarnya selaku imam, keluarga Hofni, keluarganya dan anak-anaknya, yaitu kelakuan Hofni dan Pinehas, benar-benar kelewatan. Bahkan Alkitab menyebut keduanya sebagai orang yang dursila, berkelakuan jahat. Mereka telah menyalahgunakan jabatan sebagai imam hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging mereka.
Sementara Eli ayahnya, selaku imam besar, tetap saja bersikap lunak dan tidak mendisiplinkan anak-anaknya dengan keras, padahal ia melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan anak-anaknya. Selaku imam besar, seharusnya berwenang memecat mereka dari jabatan sebagai imam. Kisah ini menunjukkan bahwa umat Israel sudah tidak lagi menghormati Tuhan dan menganggap remeh kekudusannya. Padahal firman-Nya berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi begitu menghadapi situasi genting dan terdesak, mereka baru teringat kepada tabut perjanjian Tuhan. Mereka mencari Tuhan dan memanfaatkan Tuhan sebagai pemenuh kebutuhan mereka. Dengan membawa tabut perjanjian ke tengah-tengah perkemahan, mereka berharap Tuhan segera turun tangan dan menolong mereka. Namun terjadi justru sebaliknya. Murka Tuhan datang. Akibatnya mereka mengalami kekalahan yang memalukan dan dipecundangi oleh bangsa lain, yaitu bangsa Palestina. Saudara-saudara, apa pesan nats ini kepada kita? Di zaman sekarang ini banyak orang Kristen berlaku seperti bangsa Israel. Ketika mereka mengalami masalah berat, mereka tampak giat beribadah dan berdoa kepada Tuhan, khusyuk dan penuh dengan kesungguhan. Tapi begitu masalahnya beres, secepat kilat pula mereka meninggalkan Tuhan. Dan ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua, kita telah dilatih untuk hidup taat dan setia. Janji Tuhan tentunya kita terima. Tapi ingat, janji Tuhan juga akan dipindahkan kepada yang lain bila kita tidak bisa mendisiplinkan anak sebagaimana Hofni dan Pinehas. Yang seharusnya mereka harus dipecat, harus dikeluarkan karena kedursilan mereka, anak-anak mereka jahat. Itu tentunya berasal dari orang tuanya. Karena itu, saudara-saudara, sebagai orang tua tetaplah menjalankan ajarannya sebagai orang tua, tetap mendisiplinkan anak supaya mereka tetap setia sampai akhirnya dan tetap menerima janji keselamatan Tuhan. Itulah yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di pagi ini. Tuhan menghendaki kita beribadah dan melayani Dia dengan hati yang tulus. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai bangsa dan warga negara, warga gereja, kita harus senantiasa setia dan taat, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Dia. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam perkembangan gereja KBP telah Tuhan utus para misionaris dulu hingga memberitakan firman Tuhan di daerah kami. Daerah kelahiran kami Tapanuli Raya. Bahwa dari sanalah kami diberangkatkan hingga ke perantauan untuk mengecap, untuk mencari, untuk berjuang. Dan kini ada banyak jemaat yang menerimanya. Biarlah mereka tetap hidup setia dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Jangan biarkan anak-anak mereka terlantar. Jangan biarkan anak-anak mereka dursila seperti anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas yang sungguh-sungguh jauh dari Tuhan. Akhirnya Tuhan mengalihkan berkat itu kepada yang lain. Janganlah biarkan ya Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Biarlah tetap anak-anak kami, keturunan kami senantiasa taat dan setia, dan Tuhan tetap menepati janji memberkati, menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hingga kini telah tersebar di seluruh negeri. Mengingat
para misionaris dan pemberita-pemberita Injil yang sungguh-sungguh dan setia, dan bela juga kami pada generasi ini, hamba-hamba Tuhan dan generasi berikutnya, tetap sungguh-sungguh mewartakan kasih setia Tuhan. Kami senantiasa hidup disiplin, hidup senantiasa sesuai dengan ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa. Jangan biarkan kami digoda oleh hawa nafsu. Tapi biarlah kami senantiasa dalam kasih setia Tuhan. Kami telah diikat dan kami telah digerakkan oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiada Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin.